Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, saya Bu Wara Islan Maulana dari SMP Negeri 1 Telogowungu akan menjelaskan tentang transformasi energi dalam sel. Mari kita ikuti ya pembelajarannya. Nah, di sini ada gambar orang atau manusia sedang melakukan aktivitas mereka. Ada yang bersepeda, ada yang main sepak bola, berlari, ada yang memasak, ada yang baca buku, dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat manusia dapat melakukan aktivitas tersebut? Dari mana energi itu berasal dan bagaimana makanan berubah menjadi energi. Jadi bagaimana sih manusia ini mengolah dari makanan kok bisa menjadi energi sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini manusia sama hewan itu adalah golongan dari heterotrof. Apa itu heterotrof? Heterotrof adalah makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Nah, nih sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik itu yang berasal dari alam, misalkan cahaya matahari, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa organik itu protein, lemak, karbohidrat, itu mineral yang kita konsumsi gitu. Sedangkan yang mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik itu namanya makhluk hidup autotrof. Jadi ini tumbuhan yang mampu membuat makanan sendiri itu tumbuhan. Autotrof makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri atau mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau tumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada gambar tumbuhan. Ini ada air sama mataharinya. Nah, jadi tumbuhan ini kan dia nanti melakukan proses fotosintesis sehingga nanti dia menghasilkan buah-buahan yang terdiri dari mineral, karbohidrat, lemak, vitamin. Ini namanya energi kimia makanan. Jadi hasil proses fotosintesis menghasilkan ini energi kimia makanan. Nah, lalu energi ini kan dimakan oleh manusia atau buah-buah ini dimakan oleh manusia. Nah, dimakan oleh manusia sehingga energinya berpindah sama manusia, diubah lagi menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak. Panas kan berarti manusia ketika melakukan aktivitas itu dia mengeluarkan panas atau berkeringat gitu kan. Nah, energi pada makhluk hidup heterotrof bersumber dari makanan, karbohidrat, lemak, dan protein yang berasal dari tumbuhan tadi. Nah, perubahan itulah yang dinamakan transformasi energi dalam sel, yaitu proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi ini tidak hilang, hanya berubah bentuk. Itu sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Nah, jadi hukum kekekalan energi itu berbunyi, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Itu yang dinamakan transformasi energi. Nah, jumlah total energi akan selalu sama atau tetap. Jadi jumlah energi yang ditransfer itu akan selalu sama.
Nah, di sini transformasi energi dalam sel itu ada dua. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil, dan yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Jadi yang pertama, tadi transformasi energi oleh klorofil, sedangkan yang kedua, transformasi energi yang dilakukan oleh mitokondria. Nah, yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Nah, di sini ada gambar, ada pohon. Nah, ini di sini gambar atau bagian dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi, pas proses fotosintesis itu kan butuh energi radiasi atau energi cahaya. Lalu ada karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Lalu pada si kloroplasnya ini, di klorofilnya, ini diubah menjadi hasilnya adalah oksigen atau O2 dan glukosa C6H12O6. Jadi ini yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, dan inilah yang dihasilkan. Ini yang dibutuhkan. Nah, terus ini yang dihasilkan, ada oksigen dan glukosa. Gitu. Pada sel tumbuhan terdapat organel sel kloroplas yang di dalamnya ada klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini berperan dalam proses fotosintesis seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini hasil fotosintesis berupa energi kimia. Jadi ini energi kimia. Energi dalam makanan tuh namanya energi kimia makanan. Energi ini dimanfaatkan tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan kembang, dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk mengkonsumsi tumbuhan tersebut, oksigen dan glukosa, sehingga energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup, energi akan ditransformasikan kembali. Jadi hasilnya ini tadi berupa oksigen dan glukosa. Selain dimanfaatkan tumbuhan untuk dia tumbuh dan berkembang, juga dimanfaatkan makhluk hidup lain. Kita manusia dan hewan butuh oksigen untuk bernafas. Dan glukosa ini yang kita makan dari buah pisang, buah pepaya, padi, itu kan dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, yang kedua, ada transformasi energi oleh mitokondria. Nah, mungkin bagi kalian ini masih asing, karena kita belum masuk ke bab sel. Apa itu mitokondria? Nah, mitokondria itu adalah merupakan suatu organel yang terdapat di dalam sel dan memiliki peran dalam respirasi sel. Mitokondria memanfaatkan energi kimia untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi di sel tubuh manusia itu ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian yang kecil ini kayak ada lorek-loreknya ini kayak cacing, itu namanya mitokondria. Nah, ini kurang lebih bagian mitokondria tuh kayak gini. Ada DNA mitokondria, ada ribosom, ada space atau ruang intermembran, ini ada krista, ini membran luar, matriks, terus ini membran dalam. Ini bagian-bagiannya, tapi ini belum kita pelajari. Nanti di bab selanjutnya tentang sel kita akan mempelajari tentang mitokondria. Kalau sekarang kita hanya perlu tahu mitokondria itu di mana dan dia fungsinya untuk apa. Nah, ini letaknya. Letak mitokondria itu di mana? Di dalam sel otot makhluk hidup dan sel saraf.
Kenapa sih kok banyak di sel otot atau saraf? Karena ini sel otot dan sel saraf kan digunakan untuk kegiatan manusia atau untuk aktivitas manusia. Jadi lemak, protein, karbohidrat itu nanti diubah sama si mitokondrianya agar dapat berubah menjadi energi sehingga bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, si mitokondria ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP itu adenosin trifosfat. Kalau soal ATP nanti kalian akan pelajari jika kalian melanjutkan ke jenjang SMA. Jadi satuan energi dalam sel itu dinamakan ATP. Nah, dia menghasilkan 30 molekul ATP untuk setiap molekul-molekul glukosa yang dioksidasi. Jadi glukosa dari tumbuhan tadi diolah sama si mitokondria. Satu molekulnya itu menghasilkan 30 molekul ATP. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, tadi yang pertama, transformasi energi oleh klorofil atau kloroplas. Di dalam kloroplas terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang berupa tadi glukosa, energi kimia makanan yang kita konsumsi. Terus, energi tadi yang kita konsumsi, kita makan, di mitokondria diubah dari energi kimia menjadi energi kinetik dan panas yang dihasilkan oleh kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Terima kasih.